Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arseta. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja untuk membahasnya. Yang pertama itu kita akan belajar meremote dengan real device. Di situ ada kabel, laptop, PC, dan switch. Kalian bisa lihat di situ ada port-port yang itu namanya interface ya teman-teman. Interface tersebut bisa menjadi akses point untuk internet. Kali ini kita akan mengenal meremote dengan real device. Nanti di situ ada yang namanya port console. Itu gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan kabel. Jadi kabel akan tersambung dengan konsol dan PC atau laptop. Jadi itu untuk meremote dengan real device ya teman-teman. Penjelasan untuk meremote real device. Oke, yang pertama kita akan meremote dengan Cisco ya teman. Kita siapkan switch dan PC. Untuk connect-nya kita pakai yang konsol. Masuk port konsol dan masuk pada RS232. Untuk konfigurasinya ada dua cara ya. Yang pertama pada switch langsung, pada tab CLI. Di situ bisa langsung konfigurasi ya teman-teman. Nah, di situ. Tapi di sini kita akan konfigurasi pada PC. Kita buka PC, masuk ke menu desktop terminal. Nanti kita bisa konfigurasi di situ ya teman-teman. Jadi antara PC atau switch itu konfigurasinya hampir sama ya teman-teman. Di sini kita pakai yang PC atau yang switch, bisa dua-duanya. Selanjutnya kita akan coba belajar atau bahas tentang perintah dasar Cisco. Kita hapus dulu PC-nya. Tab switch, masuk pada menu CLI. Di situ ada tanda lebih besar yang artinya adalah masuk pada mode user. Kita ketikkan tanda tanya, di situ ada jumlahnya terbatas ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi di mode user ini. Itu sebenarnya tidak bisa konfigurasi, tapi kita hanya mengetes. Di situ ada SSH, ping dan yang lainnya. Itu kalau di mode user. Kita ketikkan enable, simbol pagar itu artinya kita sudah masuk pada menu mode privilege. Itu mode yang kedua. Kita ketikkan tanda tanya, di situ akan lebih banyak ya. Terus ada tulisan more, itu coba ketik enter. Itu kalian bisa lihat satu komen di bawah yang tadi. Misalkan jadi akan nambah satu komen ya teman-teman. Yang tadi itu akan muncul SSH gitu ya. Jika ingin lebih banyak kalian bisa ketikkan spasi. Yang ketiga ada mode global configuration, komennya yaitu conft. Jika ada tulisan config, maka kalian sudah masuk mode global configuration. Yaitu dimana kita mengkonfigurasi semua yang ingin kita konfigurasi. Kita coba tanda tanya, ketik tanda tanya. Di situ banyak ya komen-komennya. Lalu kita coba exit dulu untuk kembali. Untuk mode privilege ini cuma bisa menggunakan komen itu ya, tapi tidak bisa melakukan konfigurasi. Tapi untuk mengubah isi datanya, kita bisa masuk kepada menu global pada mode global configuration. Jadi itu ya untuk perintah dasar Cisco-nya. Jadi intinya. Terus ada juga selanjutnya kita akan bahas tentang password. Akan konfigurasi agar konfigurasi kita itu lebih aman. Masuk pada menu tab switch, terus kita exit dulu. Masuk pada mode privilege, lalu global configuration. Lalu kita coba ketikkan enable password 123 passwordnya, lalu enter. Kita exit dulu. Jadi gunanya password itu agar tidak ke hack ya. Kita coba masuk dulu, enable.
Nah, di situ akan memasukkan password yang tadi sudah kita buat. Di situ emang tidak terlihat ya kita mengetik apa, walaupun aslinya kita sudah mengetik. Lalu misal kita lupa password, itu bisa show run dengan komen show run. Di situ akan terlihat password kita ya, teman-teman. Berarti untuk enable password ini tidak secure ya, atau tidak aman. Untuk lebih secure-nya kita coba yang namanya enable secret. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Ketikkan enable secret, passwordnya misalkan Cisco, lalu kita exit dulu, lalu masuk ke mode privilege, lalu masukkan passwordnya tadi yaitu Cisco. Kalian bisa masuk. Jadi itu ada dua. Terus kita show run untuk melihatnya. Di situ passwordnya seperti diblokir ya, teman-teman. Tidak gampang untuk dihack. Jika yang enable password itu gampang untuk dihack ya, teman-teman. Yang enable password itu juga bisa seperti itu kan. Untuk komennya kita masuk ke mode configuration, lalu ketikkan service password encryption, yang artinya untuk mengubah yang enable password menjadi seperti diblokir. Kita exit dulu, lalu kita show run. Di situ sudah berubah ya, teman-teman, atau sudah seperti diblokir. Akan tetapi itu masih bisa dihack ya, teman-teman. Bisa dilihat di Google Chrome yang namanya yaitu Cisco Password Decrypto. Di situ kita tinggal kopikan saja password yang tadi sudah kita copy, lalu dicoba. Itu akan langsung terlihat password yang aslinya. Jadi sebaiknya kita menggunakan yang enable secret saja ya, teman-teman, agar tidak mudah dihack. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada router ya, teman-teman. Buka switch. Kita tambahkan dulu 1 router, 1 switch, dan 3 PC. Lalu kita coba hubungkan dari router ke switch, dari switch ke PC 1, dari switch lagi ke PC 2, lalu dari router ke PC 3. Untuk topologinya seperti ini. Untuk PC 1 dan PC 2 beda network atau subnet dengan PC 3 ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah konfigurasi di router menggunakan tab config. Untuk real device ini kita menggunakan CLI. Kita coba konfigurasi. Itu kita exit dulu. Jadi harus ingat kalau ingin konfigurasi itu kalian harus masuk ke global configuration ya, teman-teman. Untuk konfigurasinya kita harus tahu IP address yang ingin kita pakai. Misalkan untuk segmen yang kiri atau segmen yang pertama IP-nya yaitu 10.10.0/24, segmen yang kanan atau kedua PC 3 menggunakan IP 20.20.20/24. Untuk router yaitu sepuluh 10.10.10.1, dan yang itu 10.10.2. Kemudian yang PC 3 itu adalah 10.10.3. Untuk yang FA01 itu adalah 20.1 dan PC-nya adalah 20.2. Kita langsung konfigurasi pada router pertama, masuk pada mode global. Lalu ketikkan interface FA0/0 no shutdown
untuk nyalakan kabelnya. Nah, di situ akan terlihat langsung nyala ya teman-teman. Lalu masuk pada interface FA01. Terus kita no shutdown juga untuk mengaktifkan kabelnya. Di situ sudah aktif semua atau sudah nyala semua kedua interface-nya. Sekarang masuk ke FA000. Masuk dulu ke interface F. Terus kita ketikkan IP address 10.10.1 dan 255.5.0. Masuk pada interface FA01, tambahkan IP address-nya 20.20.20.1 dan gateway-nya 255.255.255.0 atau subnet-nya ya teman-teman. Kita keluar dulu. Untuk melihat IP yang sudah kita konfigurasi, ketik command show IP. Interface brief, show IP interface brief. Nah, di situ bisa dilihat FA00-nya adalah 10.1 dan FA01-nya adalah 20.1 dengan statusnya di situ up, yang artinya sudah berjalan. Untuk yang down artinya tidak berjalan ya teman-teman. Untuk konfigurasi IP address pada router, sekarang kita konfigurasi IP pada PC-nya. Pertama, PC 1 kita buka, masuk desktop IP configuration, ketikan IP-nya 10.2, subnet masknya 255.255.0. Ingat gateway-nya 10.1. Terus pada PC 2 IP-nya 10.3 dan subnetnya 255.0 dengan gateway-nya 10.1. Kemudian di PC 3 juga sama, IP-nya tapi 20.20.20.20.2 dengan subnet masknya 255.0 dengan gateway-nya 20.20.20.1. Oke, karena semuanya sudah dikonfigurasi, sekarang kita coba kirim paket. Misalkan dari PC 1 ke PC 2, di situ sukses. Coba dari PC 2 ke PC 3. Di situ emang awalnya PC 2 ke PC 1 sukses juga. Kemudian dari PC 2 ke PC 3 itu emang awalnya valid. Terus kita coba lagi. Di situ sudah sukses ya, teman-teman. Terus dari PC 1 ke PC 3 juga hasilnya sukses. Selain kalian dengan mengirimkan paket itu, kalian bisa ngecek menggunakan command prompt. Di PC 1 kita ping 10.3 yaitu berhasil, 20.2 yaitu juga berhasil ya teman-teman. Kemudian kalian bisa cek di PC 2 juga pakai command prompt, ping ke PC 1 10.2 berhasil, kemudian ke PC 2 ke PC 3 kita ping 10.3 juga berhasil ya teman-teman, yang tandanya sudah dikonfigurasi semua atau sudah terhubung. Selanjutnya kita coba perintah N, masuk ke router. Kita sudah masuk ke mode privilege itu. Misalkan kita ingin masuk ke mode global configuration, lalu masuk pada interface FA00. Nah, jika kita exit itu masih masuk pada mode global configuration ya teman-teman. Untuk perintah N ini misal kita ada di mode global configuration, jika kita ketik N maka akan langsung keluar dari mode global configuration tersebut ya, atau mode privilege tersebut. Jadi langsung otomatis keluar ya teman-teman, kembali ke mode privilege. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.